Oke, gua baru aja baca One Piece chapter terbaru 1138. Dan sebelum gue mau mulai diskusi ini, gue pengen minta maaf dulu kalau misalnya gue udah baca duluan sebelum adanya scan resmi yang dikeluarkan sama Shueisha gitu ya. Saya gue termasuk fans One Piece yang bener-bener pengen banget langsung tahu gimana kelanjutan dari One Piece, sampai gue harus lihat spoiler kayak gimana, raw scan-nya kayak gimana. Sampai pada akhirnya gue pengen lihat langsung kayak gimana gitu, yang udah ada bahasa Inggrisnya gitu. Cuman gue tetap nungguin yang Shueisha kayak gimana. Kenapa? Karena biar gue tahu translator resmi kayak gimana. Kadang emang ada perbedaan gitu kan antara yang ilegal sama yang legal gitu. Terus gue juga nonton animenya buat memastikan apakah ini bakal epic dan animasi atau kagak gitu. Dan di chapter terbaru ini gue bisa bilang kalau misalnya damn Oda, lu bener-bener jenius banget dalam nulis cerita men. Gak jelas, itu chapter terbaru bener-bener nge-craft, bener-bener ngebentuk semua petunjuk-petunjuk yang ada di chapter-chapter awal. Terus abis itu ditumpahin di satu chapter. Itu chapter 1138. Ada dua hal sebenarnya yang ngebuat orang-orang pada akhirnya ngebahas tentang chapter terbaru ini. Yang pertama tentang garis keturunan Jackie Bahumu. Yang kedua tentang huge lore drop yang bakalan terjadi, dan juga yang sebelumnya pernah terjadi di dunia One Piece. Man, jarang-jarang gue buat video ngopi tentang pembahasan One Piece ini, tapi semoga lu semua tertarik gitu ya. Soal gue ngeping soal One Piece, soalnya gue termasuk nakama, dan menurut pandangan gue sendiri gitu ya, chapter ini sayang banget kalau misalnya gak kita diskusiin. Gue yakin ada beberapa persen gitu ya penikmat ngopi yang juga nontonin One Piece, yang juga ngebaca One Piece. Jadi selamat datang ngobrolin persoalan Indonesia dan juga internasional. Kita ngomongin soal One Piece. Ini Oda bener-bener nih di chapter terbaru udah kayak ngasih tahu dan flexing ke orang-orang, ke manga-manga kalau misalkan gue bisa buat cerita kayak gini. Udah beribu-ribu chapter gue buat, tapi gue nggak pernah miss buat ngasih petunjuk gimana di chapter akhir. Dan ini mengkonfirmasi ya, ketika emang udah diinterview sama salah seorang interviewer gitu, ditanya apa sih yang ngebuat lu semangat buat bikin One Piece gitu ya. Dia bilang, oh yang buat gue semangat, gue bakal ngegambar chapter terakhir. Oke. Dan di chapter ini kita cuma dikasih sedikit petunjuk doang, lewat graffiti, lewat mural gitu ya, lewat ya gambaran secara ancientnya gitu, gimana chapter terakhir itu bakalan terjadi. Dan semua orang pada shock, trending kok nggak salah di Twitter internasional juga. Orang-orang yang biasanya buat konspirasi dan juga menganalisis bagaimana chapter selanjutnya lewat chapter-chapter yang lama itu, petunjuk-petunjuk yang dikasih sama Oda langsung pada mimpi basah. Mereka pada kegirangan karena beberapa teori mereka ada yang benar. Ya gue juga ngeliat kalau misalnya ada beberapa orang yang memprediksi kalau misalkan Shanks itu sebenarnya punya saudara kembar, dan udah dikonfirmasi sama Oda kalau misalnya dia emang beneran punya saudara kembar. Oke, bahkan kalau nggak salah tuh gue pernah lihat ada SBS juga yang nanya ini Shanks punya saudara kembar atau kagak, tapi Oda nggak berani jawab. Dijawabnya waktu di chapter terbaru ini. Oke. Dan masih banyak lagi orang-orang yang pada akhirnya kembali menganalisis gitu ya bagaimana chapter terbaru, karena ini chapter terbaru lore-nya tuh gak cuman di masa lalu, tapi juga nanti bakalan memproyeksikan masa depannya kayak gimana. Ya basically One Piece kayak gini sekarang. One Piece udah bukan bajak laut lagi men. One Piece udah bukan tim SAR lagi. One Piece sekarang itu soal Lord of the Rings ya. Anunnaki dan segala macem, ngomongin soal dewa-dewa Mesopotamia dan segala macem. Kita bakal mulai ngebahas dan juga diskusin dua hal yang rame banget diomongin sama orang-orang di chapter terbaru One Piece. Yang pertama tentang kedatangan Vigeland Shamrock yang menjadikan Loki sebagai samsaknya. Oke, dia punya kekuatan yang kita masih belum tahu gitu ya. Kita cuma tahu kalau misalnya pedangnya itu adalah pedang Mythical Zoan yang bisa berubah menjadi makhluk mitologi namanya Cerberus, anjing kepala 3 gitu ya. Anjing yang pernah ditampol sama Luffy di Thriller Bark. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat ke belakang gitu ya, ini bukan ancaman gitu. Soalnya Luffy bisa bener-bener menaklukkan anjing-anjing yang kayak gitu. Cuman nggak tahu kalau misalkan pada akhirnya emang itu dikendalin langsung sama kembarnya Shanks gitu ya. Soalnya yang gue lihat di gambar juga udah ada kayak awan-awan Gear 5-nya juga kan, warna hitam gitu. Nah, itu harus diperhatiin tuh, soalnya ngeri juga kalau misalnya pada akhirnya dia udah bisa awakening dan segala macam. Jadi di chapter terbaru kita bisa tahu kalau misalkan Shanks beneran punya saudara kembar, dan udah dikonfirmasi sendiri sama Shamrocknya kalau misalkan si Shanks itu saudara kembarnya dia, adiknya dia gitu ya. Vigeland Shamrock itu makan steak, sedangkan Shanks itu makan gorengan ya. Banyak banget meme-nya gitu. Shamrock sendiri masih utuh gitu tangannya, sementara Shanks sebentar lagi pengen jadi Agus. Tapi semoga tidak memiliki kelakuan yang sama dengan Agus. Well, kita juga tahu kalau misalnya ternyata Shanks itu udah pernah mengunjungi Mary Joyce, udah mengunjungi The Holy Lands, tapi akhirnya dimutusin buat balik lagi turun ke bawah
ke dunia bawah karena dia udah cinta sama orang-orang dan juga udah ketemu sama rakyat-rakyat yang emang seenggaknya udah mencintai dia juga. Dia udah punya hati tersendiri gitu, udah menempatkan dunia bawah gitu ya, pulau-pulau New World dan segala macam sebagai kehidupannya dia, makanya dia memutuskan untuk turun lagi. Nah yang jadi poin pentingnya adalah dia kan udah berkembar di Joyce ya. Itu berarti Shanks tahu seenggaknya soal apa yang terjadi di atas sana. Sam Rock bilang kalau misalkan Shanks itu udah pernah ke sana, itu berarti menunjukkan kalau misalkan mereka orang-orang Mary Joyce tahu dong kalau misalkan Shanks itu si Yonko beneran keturunan dari Vigarland, keturunan dari Tenryubito. Ini ngeri banget loh. Ya sebelumnya kita udah tahu gitu kalau misalnya ada Doflamingo yang emang keturunan Tenryubito juga gitu, dan kita nggak kaget ya nggak sih. Tapi in other hand kita ngomongin soal Shanks yang notabene dia anak dari the Supreme Commander of the Holy Knights, Vigarland Starling. Vigarland Garling yang sekarang udah jadi the Minister Prime of Defense and Science gitu ya di apa namanya Gorosei gitu. Aduh ini menarik banget dan bahasanya gaga banget gitu soal One Piece. Jadi gue paham banget kalau misalnya pada akhirnya lu semua yang gak menikmati One Piece gak ngerti apa yang gue omongin gitu. Cuma lu semua yang emang baca One Piece semoga ngerti juga. Dan teori-teori dan juga omongan-omongan gue mungkin aja bakal ada yang salah, mungkin aja bakal ada yang benar juga. Tapi yang jelas kita di sini bakal nge-geek ria gitu, kita bakal ngebui-bui ria, oke? Jadi di situ juga dikasih tahu kalau misalkan ternyata Loki nggak peduli mau itu kembar atau mau itu kagak gitu ya, gue bakal tetap benci sama lu berdua. Gue bakal benci banget sama Shanks sama kembarannya juga, soalnya gara-gara lu berdua gue jadi dikerangkeng di sini dan pada akhirnya gue bisa digebukin jadi samsak sama lu pada juga gitu. Dan gue yakin kayaknya Loki bakal dibantuin sih sama Luffy sih. Gue yakin banget Luffy yang akan menghentikan Cerberus gitu dalam nyerang si Loki. Kayak ngambil kuncinya terus habis itu ya udah ngebebasin Loki, terus Giants itu bakalan marah sama Luffy, terus habis itu pada akhirnya Loki somehow bisa kerja sama Luffy karena Luffy punya kekuatan yang kata Mihawk itu bisa mempersatukan semua orang-orang dan blau balik langsung ke government, kita langsung perang dunia. Kayak gitu. Nah ngomongin soal perang dunia itu dikonfirmasi di gambar terakhir atau di laman terakhir chapter terbaru 1138 di mana yang ngelihat pertama kali itu Frankie. Gambar mural tersebut yang memperlihatkan kalau misalnya ternyata dunia One Piece itu ada 3 dunia. Bukan 3 dunia itu bukan konteksnya planet gitu ya, tapi 3 masa ya. Masa ketika emang dewa tanah sedang berkuasa, masa ketika dewa hutan dan juga dewa air laut ya, dewa laut itu sedang berkuasa, dan yang ketiga adalah masa yang sekarang sedang terjadi, yang Luffy sedang tempati gitu ya, antara Roger, Shirohige, dan sampai pada akhirnya mungkin saja Luffy yang bakal ngelit orang-orang untuk bisa nge-raid government yang ada di sana. Kayak One Piece literally ngasih tau ke kita semua kalau misalnya world government itu benar-benar worship Satan. Bener-bener mengabdi kepada setan gitu bro. Dan itu terjadi juga di rural yang emang dilihat sama Frankie. Nah menariknya adalah ketika gue ngelihat chapter terakhir itu, gue jadi inget gue main game God of War Ragnarok. Waktu si Kratos akhirnya tahu kalau misalnya si Arceus anaknya itu ternyata adalah part of the Giants dan dia adalah Loki. Percis banget si Kratos itu ngelihat mural juga, mural tentang Giants gitu ya, memperlihatkan masa lalu kayak gimana dan juga masa depan kayak gimana, dan masa depannya itu ada di depan matanya dia, di mana Arceus berubah menjadi Loki. Sama banget kayak misalnya One Piece juga gitu kan, ngasih lihat tentang masa lalu kayak gimana, oke. They will never meet each other gitu. Itu mungkin kalau misalnya berdasarkan opini gue yang they will never meet each other again tuh antara dewa Nika gitu yang matahari sama dewa-dewa yang emang berhubungan gitu antar masanya. Terus they will meet each other itu mungkin semua dewa bakalan ketemu nanti waktu di perang terakhir kayak gimana antara Imu, Luffy, dewa air gitu ya, dewa hutan sama dewa tanah kayak gimana. Itu bakalan epic banget. Gue nggak tahu the war scale kayak gimana. Perang terakhir yang menurut gue menarik banget di dunia One Piece itu Marineford, dan itu hitungannya sekalian baru 1 pulau doang. Belum kayak seluruh dunia bener-bener perang gitu ya. Tapi ada beberapa karakter-karakter yang sampai sekarang masih belum dikeluarkan kan sama Oda sampai pada akhirnya masuk ke dalam the main storyline, kayak misalnya bapaknya Luffy. Tapi bapaknya Luffy sendiri atau Dragon bilang kalau misalnya dia bakalan turun tangan kalau misalnya Holy Knights udah bener-bener juga terjun gitu ke dalam permasalahan utama yang emang dia singgung gitu. Belum lagi kita ngomongin soal Kuma, belum lagi kita ngomongin soal Giants dan segala macam. Pokoknya Oda nih bener-bener nge-craft secara cantik banget hubungan antara cerita yang ada di dunia Nordic dan juga Viking, seperti yang terjadi di God of War Ragnarok, sama dunia yang ada di One Piece.
yang udah di craft sama Oda bertahun-tahun lamanya. Lu bayangin, orang itu bisa menggabungkan antara cerita yang ada di Viking, yang ada di Nordic, sama cerita wibu yang ada di One Piece itu sendiri. Menurut gue itu cantik banget. Kayak satu momen dimana akhirnya Frankie bisa ngelihat muralnya gitu ya, masalah sama masa depan. Langsung callback gue gitu, momen ketika gue ngeliat kalau misalnya ternyata si Artes jadi Loki gitu. Pas banget si Kratos ngelihat kalau misalnya ada lukisan-lukisan yang emang bisa memperlihatkan gimana masa lalu dan juga gimana masa depan. Dan biasanya ya prediksi-prediksi kayak gitu bisa dirubah, oke. Meskipun pada akhirnya ini mungkin kayak saklek bakalan terjadi kayak gini, tapi mungkin aja bisa berubah. Nggak selamanya bakalan terjadi seperti itu. Seperti yang gue lihat dari beberapa gameplay yang ada gitu ya. Jadi intinya di chapter terbaru ini gila, Oda keren banget buat ceritanya. Yang menurut gue nih the next chapter bakal lebih keren lagi sih. Ya meskipun lagi nge-building tensi kan. Saya masih belum tahu nih kapan perangnya. Ini baru dikasih tahu kalau misalnya kita udah punya villain, Shamrocks, dan juga cewek pakai sempak doang gitu ya. Terus habis itu si Luffy juga lagi coba buat kemana-mana gitu, nyari tahu gimana caranya biar bisa ngelepasin Loki dan segala macam. Dramanya sebenarnya masih belum terlalu mulai klimaks, tapi menurut gue karena memang ada lore-lore kayak gini dan mungkin bisa ngetis di chapter terakhir kayak gimana, ini jadi menarik banget sih. Kayak sama halnya ketika chapter Egghead lah, waktu arc-nya Egghead. Dimana sebenarnya kalau misalnya lu pisahin ya antara hal yang terjadi di dunia sama chapter yang terjadi di Egghead, itu sebenarnya boring kalau misalnya semuanya nyeritain soal Egghead. Tapi Oda mensisipi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, antara Law bertarung sama Blackbird lah, terus habis itu si Kid bertarung sama Shanks lah, terus di Mary Joyce kayak gimana, terus habis itu Sabo kayak gimana, terus habis itu disatuin di Egghead. Menurut gue itu salah satu hal yang jenius sih dilakuin sama Oda. Biar sekalian dia nge-crafting sendiri gimana pada akhirnya nanti di chapter yang final gitu ya, Luffy itu harus berhadapan sama siapa. Jadi intinya itu aja mungkin pembahasan One Piece berkesempatan kayak ini. Sorry banget kalau misalnya gue gak terlalu banyak ngebahas tentang teori liar dan segala macam, karena udah bisa lihat di berbagai macam video-video kreator One Piece yang ada di YouTube gitu ya, yang lebih detail lagi menunjukkan juga ngasih tahu gimana detail dan juga gimana keterangan-keterangan yang emang mungkin aja gue lewatkan di chapter terbaru. Tapi sejauh ini gue demen banget sama One Piece. Gue gak sabar kalau misalnya pada akhirnya gue masih bisa merasakan dan juga gue bisa menikmati gimana cerita One Piece ketika udah tamat. Jangan mati sebelum One Piece tamat. That's right. Ya, salah satu alasan kenapa pada akhirnya gue masih tetap berhati-hati ketika buat konten RT, karena gue nggak pengen meninggal duluan di gunung sebelum gue lihat chapter terakhir One Piece kayak gimana. Terima kasih banyak. Gue tunggu opini dan juga gue tunggu teori dari lu semua di kolom komentar. Sampai jumpa.